Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai perairan laut. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aziza Rahbatra Ilmi dari nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Galang Dharma Bisono dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Marita Alfiani dari nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Farasi dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Nabila Nafisatu Zuhro dari absen 22. Nah, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pesisir dan juga laut. Pesisir merupakan daratan di tepi laut yang akan tergenang pada saat air pasang dan akan kering pada saat air surut. Nah, sedangkan laut merupakan tubuh air asin yang sangat luas dan terhubung satu sama lainnya. Nah, sekitar 70% permukaan bumi ini merupakan lautan, sehingga pada saat dilihat dari luar angkasa, bumi akan terlihat berwarna kuning. Ialah klasifikasi laut. Klasifikasi laut sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral atau daerah pesisir. Zona litoral memiliki kedalaman 0 meter. Zona ini merupakan daerah pasang surut air laut, di mana pada saat pasang zona ini akan tenggelam dan saat surut zona ini akan timbul. Selanjutnya ada zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik memiliki kedalaman sekitar 200 meter dan pada zona ini sinar matahari itu masih bisa tembus ke dasar laut. Oleh karena itu, pada zona ini terdapat banyak sekali hewan dan juga binatang-binatang laut yang hidup. Zona ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Ada zona basial atau wilayah laut dalam. Zona basial memiliki kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Pada zona ini, sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut. Karena itu, tumbuh-tumbuhan laut pun jumlahnya sangat terbatas. Demikian juga binatang-binatangnya. Yang terakhir ada zona absial atau wilayah laut sangat dalam. Zona absial memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter. Zona ini sangat gelap karena tidak mendapat penyinaran dari sinar matahari. Tekanan air pada zona ini sangatlah besar, suhunya sangat rendah sehingga tidak terdapat tumbuhan laut. Binatang laut yang ada di zona ini pun juga sangat terbatas seperti predator dan juga klasifikasi jenis laut berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya. Yang pertama yaitu laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terbentuk karena kenaikan permukaan air laut dan penurunan daratan secara perlahan yang menyebabkan laut tampak semakin luas. Nah, pada proses ini terjadi pada masa glasial, di mana pada masa itu temperatur bumi semakin meningkat dan menyebabkan pencairan es di kutub. Pencairan es di kutub menyebabkan volume permukaan air laut semakin meningkat dan menggenangi daratan yang rendah. Nah, pada masa itu sebagian besar permukaan laut dunia mengalami kenaikan sekitar 70 meter. Contohnya yaitu terjadi pada Laut Jawa dan Laut Arafura. Yang kedua yaitu laut regresi. Laut regresi merupakan kebalikan dari laut transgresi, di mana permukaan air laut seakan-akan semakin turun akibat adanya proses erosi dan juga sedimentasi selama berabad-abad. Oleh karena permukaan air laut yang turun, seakan-akan luasnya menjadi menyempit atau disebut juga laut menyempit. Contohnya yaitu terdapat pada Laut Bering di dekat Arktik. Yang terakhir yaitu laut ingresi. Laut ingresi adalah laut yang terbentuk akibat bagian dasarnya mengalami penurunan. Laut ingresi disebut juga dengan laut yang turun. Hal ini sebagai akibat dari adanya tekanan vertikal dari dalam bumi atau tenaga endogen yang menyebabkan patahan. Tekanan inilah yang membuat laut semakin dalam. Contohnya yaitu terdapat pada Laut Banda, Laut Flores, Laut Sementara itu, berdasarkan letaknya terhadap benua, laut itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah laut tepi, yang kedua adalah laut pertengahan atau laut tengah, dan yang ketiga adalah laut pedalaman. Baik, kita ke jenis yang pertama terlebih dahulu, yaitu laut tepi. Laut tepi itu merupakan laut yang terletak di tepi benua dan terhalang oleh gugus-gugus pulau, sehingga seolah-olah laut ini itu terpisah dari lautan luas. Contoh dari laut tepi ini adalah Laut Jepang dan Teluk Benggala.
Lalu untuk jenis yang kedua adalah laut tengah atau laut pertengahan. Laut tengah atau laut pertengahan ini adalah jenis laut yang terletak di antara dua benua dengan gejala-gejala gunung api dan memiliki gugus-gugus pulau. Contoh dari laut tengah ini adalah laut tengah yang terletak di antara benua Australia dengan benua Asia, yaitu Kepulauan Indonesia. Lalu ada laut tengah dengan gugus-gugus pulau Yunani. Lalu yang ketiga adalah laut Karibia dengan gugus-gugus pulau Antilles besar di Amerika. Dan yang keempat adalah laut es di utara dengan gugus kepulauan Spitsbergen. Lalu untuk jenis laut yang ketiga adalah laut pedalaman. Laut pedalaman ini adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai seperti lautan. Nah, jenis lautan ini itu terletak di tengah-tengah benua dan hampir keseluruhannya itu dikelilingi oleh daratan. Contoh dari laut pedalaman ini adalah Laut Kaspia, Laut Baltik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi laut. Morfologi laut yang akan dijelaskan pada kali ini terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama paparan benua, kedua lereng benua, ketiga samudra, 4 pematang tengah samudra, 5 gunung laut, dan yang keenam palung laut. Nah, pertama-tama pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra yaitu merupakan sebuah jalur memanjang di dasar laut untuk tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Pembentukan kerak samudra seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api bawah laut. Contoh dari pematang samudra sendiri yaitu pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Nah, selanjutnya gunung laut. Gunung laut merupakan gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Selanjutnya palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Palung laut memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung laut berasosiasi dengan peristiwa subduksi atau dua lempeng bertumbukan dan kerak samudra menyusup di bawah kerak benua. Contoh palung laut antara lain palung laut Sunda atau palung laut Jawa dengan kedalaman 7.450 meter. Palung yang terdalam di dunia adalah Palung Mariana yang berada di sebelah timur Kepulauan Mariana. Selanjutnya ada pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra adalah jalur memanjang di dasar laut tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Pembentukan kerak samudra seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api di bawah laut. Contohnya, pematang tengah samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selanjutnya gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Lalu selanjutnya ada palung laut. Palung laut atau trench adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Palung laut memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung laut berasosiasi dengan peristiwa subduksi, yaitu dua lempeng bertumbukan dan kerak samudra menyusup di bawah kerak benua. Contoh palung laut antara lain palung laut Sunda atau palung laut Jawa dengan kedalaman 7.400 meter. Palung laut yang terdalam di dunia adalah Palung Mariana yang berada di sebelah timur Kepulauan Mariana. Selanjutnya kita masuk ke fenomena-fenomena yang ada di lautan. Fenomena-fenomena yang ada di lautan pertama ada red tide. Red tide atau tide merah merupakan fenomena di mana air laut berubah menjadi merah. Peristiwa ini terjadi ketika populasi alga atau fitoplankton yang memiliki pigmen merah seperti Dinoflagellata meledak secara eksponensial di perairan dan menciptakan kondisi yang mengakibatkan perairan berwarna kemerahan. Fenomena red tide biasanya terjadi di perairan yang dangkal hangat dan kaya akan nutrisi.
Nah, ternyata selain membuat warna air laut menjadi merah, red tide ini juga dapat menyebabkan dampak negatif pada ekosistem laut loh. Seperti alga yang berlebihan dapat menghabiskan oksigen di perairan dan menyebabkan dead zones atau zona mati, di mana tidak ada cukup oksigen untuk mendukung kehidupan laut lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kematian massal ikan dan juga organisme laut lainnya yang tergantung pada... Selanjutnya kita masuk ke fenomena laut yang ketiga, yaitu tentang batas laut. Nah, biasanya ketika kalian membuka peta lalu melihat samudra atau laut di peta tersebut, mungkin kalian tuh berpikir bahwa air yang ada di bumi ini itu tercampur menjadi satu jenis yang sama di samudra yang luas dengan penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing, seperti Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Arktik, Samudra Hindia, Laut Tengah, dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku bakal tunjukkan ke kalian bahwa ada loh fenomena laut di mana antara laut satu dengan laut lainnya ini airnya tidak bercampur dan di tengah-tengahnya ini seolah-olah terdapat batas. Nah, contohnya itu seperti Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, di mana Samudra Atlantik dan Pasifik ini di tengah-tengahnya ini seperti terdapat garis di antara dua dunia atau seperti dinding pembatas yang tidak kasat mata, di mana pembatas ini itu tidak membiarkan air di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik ini untuk bercampur. Nah, hal tersebut itu bisa terjadi karena Samudra Atlantik ini memiliki salinitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Samudra Pasifik. Dan mungkin faktor lainnya itu karena sebenarnya air itu juga bisa loh berbeda jenis. Nah, perbedaan jenis air yang ada di Samudra Atlantik dan Pasifik ini disebabkan oleh perbedaan kerapatan, perbedaan komposisi kimia, perbedaan salinitas, dan perbedaan kualitas air lainnya. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung tentang batas yang seolah-olah kita bisa lihat di antara dua samudra tadi. Sebenarnya batas antara dua perairan yang dikarenakan oleh perbedaan sifat fisika dan biologi itu disebut dengan clean laut. Dan berdasarkan yang saya baca, clean laut itu dibagi menjadi dua, ada thermocline dan ada halocline. Thermocline itu adalah batas antara dua perairan yang disebabkan oleh perbedaan suhu, sedangkan halocline itu adalah batas yang antara dua perairan yang disebabkan oleh perbedaan salinitas air. Kalian bisa mencoba membuat halocline di rumah secara mandiri dengan memasukkan air laut atau air asin berwarna ke dalam gelas, lalu selanjutnya memasukkan air tawar ke dalam gelas tersebut. Pasti nanti antara dua jenis air tersebut itu tidak bisa tercampur dan pasti akan terbentuk halocline yang mendatar atau horizontal seperti ini. Padahal kalau di laut itu halocline-nya itu berbentuk vertikal atau berdiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kalau menurut hukum fisika seharusnya air dengan kerapatan yang lebih rendah itu berada di atas air yang memiliki kerapatan yang lebih tinggi. Lalu mengapa kok halocline di laut itu nggak horizontal tapi vertikal? Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah perbedaan kerapatan air yang tidak terlalu jauh atau tidak beda jauh antara Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Jadi karena perbedaan kerapatan yang tidak terlalu jauh tersebut, akhirnya tidak ada air laut yang turun atau naik, sehingga tidak ada samudra yang ada di bawah ataupun ada di atas. Tetapi perbedaan kerapatan tersebut cukup untuk membuat air di Samudra Atlantik dan air di Samudra Pasifik itu untuk tidak saling bercampur. Lalu penyebab yang kedua adalah hukum inersia atau kelembaman. Contoh dari salah satu gaya di hukum inersia itu adalah gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini adalah gaya yang mempengaruhi objek yang bergerak di suatu sistem poros yang ikut bergerak juga. Sederhananya, bumi kita ini kan bergerak. Nah, otomatis benda yang bergerak atau benda apapun yang bergerak di atas permukaan bumi ini itu tidak bisa bergerak secara lurus, tetapi pasti akan mengalami yang namanya penyimpangan searah jarum jam di bagian bumi utara dan sebaliknya di bagian bumi selatan. Nah, karena pergerakan bumi itu termasuk lambat, di mana bumi itu membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran saja, maka dari itu gaya Coriolis ini akan terlihat apabila dalam waktu yang cukup lama atau bentang waktu yang lama.
melalui angin siklon maupun lewat arus laut. Maka dari itu muncullah perbedaan arus laut antara Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Nah, perbedaan arus laut tersebutlah yang mencegah tercampurnya dua jenis air dari dua samudra tadi. Lalu untuk penyebab yang ketiga adalah perbedaan kekuatan ikatan molekul air antara dua samudra tersebut. Jadi kekuatan ikatan molekul air atau H2O di Samudra Atlantik sama Pasifik itu berbeda. Nah, karena perbedaan tersebutlah yang menyebabkan air tersebut itu tidak bisa tercampur karena perbedaan ikatan molekulnya atau kekuatan ikatan molekulnya. Nah, sudah selesai pembahasan kita. Selanjutnya saya akan menyebutkan 3 contoh dari fenomena laut ini yang mungkin bisa kalian searching di Google untuk mengetahui bukti nyatanya. Yang pertama adalah Laut Utara dengan Laut Baltik yang airnya itu tidak bisa tercampur karena perbedaan kerapatan. Lalu yang kedua ada Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik yang airnya itu tidak bisa tercampur karena perbedaan kerapatan dan salinitas. Lalu yang ketiga ada Laut Karibia dengan Selanjutnya yaitu bioluminesensi. Bioluminesensi merupakan fenomena laut bercahaya yang diakibatkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh makhluk hidup. Pada zaman dahulu, tersebar mitos di antara para pelaut kuno bahwa fenomena laut bercahaya ini merupakan tanda keberadaan seekor naga atau dewa. Namun, setelah dilakukan penelitian, ternyata fenomena laut bercahaya ini merupakan akibat dari cahaya yang dipancarkan oleh organisme laut. Fenomena laut yang selanjutnya yaitu bioluminesensi. Bioluminesensi merupakan fenomena laut bercahaya yang disebabkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh makhluk hidup. Pada zaman dahulu tersebar mitos di antara para pelaut kuno bahwa fenomena tersebut merupakan tanda keberadaan seekor naga ataupun dewa. Namun, seiring berkembangnya zaman dan dilakukan penelitian, ternyata fenomena laut bercahaya tersebut merupakan fenomena bioluminesensi yang dihasilkan dari pancaran cahaya yang dipancarkan oleh organisme laut. Faktor dihasilkannya cahaya dari dalam tubuh makhluk hidup yang dapat menimbulkan fenomena bioluminesensi ini adalah adanya reaksi kimia. Dilansir dari Reef Coast Conservation bahwa terdapat senyawa organik yaitu luciferin dan juga enzim luciferase. Jika luciferin bereaksi dengan oksigen, maka cahaya tampak akan dipancarkan. Namun ternyata tidak semua reaksi bioluminesensi ini melibatkan enzim luciferase. Dilansir dari National Geographic bahwa terdapat ion reaksi yaitu fotoprotein yang juga terlibat dalam reaksi bioluminesensi ini, di mana reaksi antara luciferin, oksigen, dan fotoprotein dapat menghasilkan cahaya yang dikatalis oleh ion kalsium. Reaksi bioluminesensi ini menghasilkan cahaya dingin, di mana cahaya dingin adalah cahaya yang hampir tidak menghasilkan radiasi termal atau jenis panas apapun. Artinya, cahaya dari bioluminesensi ini cenderung dingin dan sedikit menghasilkan panas. Kemudian contoh organisme yang dapat menimbulkan fenomena bioluminesensi ini diantaranya adalah kumpulan bakteri bioluminesensi fitoplankton. Bunga-bunga es ini memiliki tekstur yang sangat halus ketika disentuh. Selain itu, hamparan bunga es di lautan juga terlihat sangat indah. Fenomena bunga es yang terjadi di atas lautan ini biasanya terjadi di daerah-daerah dengan musim dingin paling parah di dunia. Fenomena ini terjadi bila suhu di sekitar lautan menjadi sangat dingin namun memiliki kecepatan hembusan angin yang sedikit. Bentuknya yang sangat mirip dengan bunga yang membeku, ini dapat tumbuh dengan diameter mencapai 4 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan fenomena laut mengenai busa laut. Busa laut sendiri terbentuk saat udara terperangkap di dalam lapisan film air yang dipisahkan oleh surfaktan. Saat ombak menghantam pantai atau benda di laut, gelembung udara pecah di bawah permukaan air dan naik ke atas membawa air, udara, dan surfaktan. Ketika mencapai permukaan, gelembung-gelembung tersebut pecah dan membentuk busa laut. Busa ini sering ditemukan di pantai, teluk, atau daerah dengan arus kuat, serta di sekitar alga atau organisme laut yang menghasilkan surfaktan alami. Pada tahun 2007 terjadi peristiwa di pantai Yamba, Australia Tenggara, di mana burung laut banyak yang mati dikarenakan busa laut. Gagang Acaswossanguinea mampu menghilangkan lapisan air pada bulu burung laut sehingga burung tersebut sulit terbang
hipotermia, hingga kematian.